keempat ini semoga kita menjadi orang-orang yang terbuka dan kembali mempersembahkan diri untuk bisa tidak hanya membaca Alkitab untuk diri sendiri, juga bisa menggembalakan orang, membawa orang membaca Alkitab. Baik. Selanjutnya, ya, di antara semua tulisan, ya, klasik, ciptaan manusia, ya, Alkitab adalah yang tertinggi. Kita tahu bersama bahwa Alkitab adalah hembusan Allah. Maka Alkitab bukan sekedar tulisan manusia. Dari mana dikatakan Alkitab adalah yang tertinggi? Tertinggi catatannya. Ruang lingkup catatan dari Alkitab adalah dari kekekalan yang lampau sampai kekekalan yang akan datang. Kemudian Alkitab tertinggi dalam hikmat dan kedalamannya. Ya, Alkitab menjelaskan semua hal yang mungkin banyak hal yang tidak kita ketahui, tetapi Alkitab mencatat. Ya. Ilmu pengetahuan memang terus berkembang, tetapi sebenarnya semuanya itu sudah tertulis di Alkitab. Mengapa saya katakan demikian? Ya karena Alkitab sudah menuliskan apa yang akan terjadi di kekekalan yang akan datang. Selanjutnya, tertinggi di dalam etika dan moralitasnya. Kita tahu bahwa standar Alkitab adalah Allah. Ya, Yesus dengan kebajikan insaninya, ya, dia menampilkan standar yang tertinggi. Kemudian selanjutnya tertinggi juga di dalam pengaruhnya. Saya katakan pengaruhnya apa? Ya, karena Alkitab sampai hari ini masih menjadi berkat, masih menjadi terang, masih hidup bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh datang kepada firman. Pengaruhnya kekal, pengaruhnya terus konsisten. Inilah Alkitab. Kenapa Alkitab bisa dikatakan memiliki standar yang tertinggi, pengaruh yang tertinggi? Kita tahu bersama Alkitab adalah firman kudus Allah. Saudara-saudari, walaupun ya ditulis oleh manusia, tetapi manusia yang menulis baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, semuanya didorong oleh Roh Allah. Berbicara dari Allah sebagai sumbernya. Karena itu Alkitab adalah firman kudus Allah. Selanjutnya, saudara-saudari, melalui membaca Alkitab kita bisa melihat ya Allah dengan rencananya. Ya, melalui kitab Kejadian kita sebenarnya bisa melihat miniatur. Ya, jadi miniatur dari Alkitab itu kita bisa lihat dari kitab Kejadian apa yang Allah kehendaki. Nah, di sanalah ada Allah dengan rencananya. Ya, maju lagi kita bisa melihat manusia. Ya, diciptakan Allah, takdirnya untuk apa? Ya, tujuan penciptaan manusia kita bisa melihat di pasal-pasal berikutnya. Kemudian kita juga maju, ya, semua perjanjian lama adalah gambaran dari Kristus, ya, dan digenapi di dalam perjanjian baru. Dan Kristus adalah sentralitas dan universalitas dari ekonomi Allah, pusat dari segala sesuatu. Nah, kemudian bagaimana Kristus ini bisa diterapkan, bagaimana Kristus ini bisa menjangkau kita hari ini? Ya, puji Tuhan, dia menjadi roh pemberi hayat. Ya, dia bangkit menjadi roh. Ya, kita juga bisa melihat bagaimana roh disebut di dalam Alkitab. Ya, ada Roh Allah, Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Kristus, roh itu, ya. Dan aplikasinya di atas kita, roh itu menjadi hayat bagi kita, ya, hayat ilahi. Maju lagi menjadi kaum beriman. Ya, kita bersama-sama menjadi saudara di dalam Tuhan. Ya, saudara di dalam Tuhan bersatu, ya, terbangun menjadi gereja. Gereja ya, menjadi para pemenang, anak laki-laki untuk mendatangkan kerajaan Allah. Dan yang terakhir, saya bisa melihat melalui Alkitab, Tuhan, ya inilah yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan akan rampungkan, yaitu memulihkan bumi sehingga ada langit baru dan bumi yang baru. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, melihat gambaran dari seluruh Alkitab ini, saudara-saudari, di buku penggembalaan Injil yang tertinggi ini, kita perlu memiliki satu selera, ya, untuk membaca Alkitab. Karena membaca Alkitab membawa kita bertemu dengan
Yesus Kristus. Saudara-saudari, bagaimana kita bisa mengasihi Dia walaupun kita tidak melihatnya? Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Dia? Ya, FKKP yang pernah kita bahas minggu ini ya, melalui berdoa kita menyerap Dia, mengekspresikan Dia. Kita bisa melihat Dia. Saudara-saudari, semoga ya, melalui kita membaca Alkitab, kita semakin berkontak dengan Tuhan, menyerap pembicaraannya, menyerap firman-Nya. Ya, semoga saudara-saudari melalui waktu yang singkat ini kembali mengingatkan kita. Ya, ini sudah bulan Desember. Ya, saya sedikit bersaksi ya dengan salah satu distrik. Waktu saya melayani sebelum pandemi ya, di sana ada grup WhatsApp, kita saling terus mengingatkan ya untuk membaca Alkitab ya. Di situ grup WhatsApp-nya ya kita jatuh bangun ya, tapi minimal selalu ada orang yang konsisten mengingatkan. Oh iya, sudah harus baca Alkitab. Oh iya, saling mengingatkan. Ya mungkin cuma 10 orang, kadang turun 8 orang, tetapi itu membangun satu atmosfer ya. Nah, kami juga di pekerjaan kampus ya setiap Senin sampai Jumat kami membaca Alkitab bersama-sama jam 4. Nah, selama masa pandemi ini kalau tidak salah waktu itu kami mulai sejak tanggal 8 Maret kemudian membaca setiap hari 2 pasal, kami selesai perjanjian baru di 2 September. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan. 6 bulan dari Senin sampai Jumat membaca 2 pasal, kami bisa menyelesaikan perjanjian baru. Dan kami sekarang sedang membaca perjanjian baru dengan catatan kaki. Kita sudah memasuki kitab Lukas. Jadi kita ada atmosfer bersama-sama, tidak hanya saya membaca Alkitab, tetapi mendorong orang lain juga membaca Alkitab. Semoga dengan membaca Alkitab kita berjumpa dengan Kristus. Puji Tuhan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga mendorong saudara-saudari semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Likas untuk materi yang berikutnya. Amin.